Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Alayhi ma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilal wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 35. Wa fi ayatil ukhra, qul ya Muhammad, qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu faminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Al-A'raf 158. Wa fi ayatil ukhra, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Al-Jumu'ah ayat 2. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bagi yang berbahagia ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan inayah, pertolongan, dengan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih tetap Allah berikan kesempatan dalam rangka menunaikan kewajiban kita yang baru saja kita tunaikan, yaitu ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, baik yang bentuknya berupa ibadah hablum minallah yang sifatnya vertikal, ibadah salat, maupun juga ibadah yang sifatnya horizontal dalam rangka hablum minan nas, menjadi ibadah amal solih yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur, dari alam yang penuh dengan kezaliman kepada alam yang penuh dengan cahaya nur ilahi. Masyarul hadirin jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan satu patah dua patah kata dalam bentuk tausiah yang panitia menyebutnya adalah kajian. Maka kajian ini insyaallah Ustaz sampaikan dalam bentuk kajian dengan tema perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema ini didasarkan kepada satu kitab, yaitu yang meriwayatkan Rasulullah Muhammad SAW, dan tertera dalam sebuah kitab ini yang sudah saya baca. Ini luar biasa isinya. Nama kitabnya adalah Muhammad Rasulullah SAW. Jadi biografi Muhammad sejak dilahirkan sampai beliau wafat ada di dalam kitab ini. Ini ditalib atau dikarang oleh Syekh Muhammad Ridho, di mana beliau telah mengarang 5 kitab. Selain Muhammad juga 4 sahabat
Rasulullah yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan juga cucu Rasulullah yaitu Hasan dan Husain. Beliau telah menulisnya dalam bentuk karya tulis. Begitu mulianya Muhammad Rasulullah ditulis oleh seorang yang ahli di dalam fikih agama. Kemudian juga saya menukil atau mengambil dari beberapa ayat khususnya dalam Al-Quran dan juga dari tafsir. Yang saya bawa ini adalah kitab tafsir Jalalain. Itu nanti ada pada tafsir Jalalain itu pada halaman 221 yang telah ditulis mengenai tafsir surat yang terkait dengan tema pada ini yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 2. Demikian juga di sini kami tukil atau ambil juga dari satu kitab, yaitu kitab Al-Hikmah, tafsir ayat-ayat dakwah, juga yang ditukil dan ditulis oleh Bapak Al-Ustadz Al-Hajj Dr. Haji Murad Usman. Ini beberapa kitab yang saya bawa dalam rangka menjaga satu kajian ta'lim di pagi yang berbahagia ini. Masa hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu juga saya ingin menyapa kepada para pemuda pada pagi ini yang saya perhatikan sejak beberapa bulan yang silam, alhamdulillah sudah banyak peningkatan dari remaja kita. Dari mulai kegiatan-kegiatan yang sifatnya kajian juga dalam bentuk ibadah sholat. Ini adalah satu kebanggaan bagi kita sebagai orang tua tentunya, pengurus. Alhamdulillah remaja kita sekarang sudah tambah baik, aktif, proaktif dan tanggung jawab. Saya perhatikan untuk menyapa pemuda ini, tiap ada kegiatan disitulah ada pemuda. Ada satu kaidah Arab mengatakan yang berbunyi inna fi yadis suban amr ummah wa fi aqdamiha hayatah. Sesungguhnya urusan umat itu di tangan remaja atau pemuda, dan di kaki mereka lah urusan umat itu kehidupannya. Karena itu dengan kehadiran remaja, para pemuda khususnya sebagai remaja masjid, pengurus di dalam lingkungan Dewan Kemakmuran Masjid Darul Jannah, ini satu kebanggaan bagi kita sebagai orang tua. Alhamdulillah. Kaidah yang kedua juga mengatakan, ulama Arab mengatakan, laisa sabab man qala kan abi, walakin as-sabab man qala kana hadza. Bukanlah dikatakan sebagai seorang remaja atau pemuda jika menghadapi persoalan dia mengatakan inilah ayahku, tetapi yang dikatakan sebagai seorang pemuda atau remaja bila menghadapi satu persoalan dia mengatakan inilah aku. Berarti jadilah remaja, jadilah pemuda yang proaktif, kreatif, dan tanggung jawab. Alhamdulillah. Kita bersyukur sebagai orang tua, Bapak pengurus ya, kita sudah punya remaja di remaja ini. Mudah-mudahan beliau terus akan aktif mensyiarkan agama kita di lingkungan wilayah kita melalui corong DKM Raudatul Jannah. Masyaallah hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tema sentral tadi, di mana bahwa Muhammad Rasulullah SAW ini kita lihat dari satu sisi, yaitu perjuangan dakwah. Karena sungguh banyak kalau kita lihat sisi-sisi lain yang mungkin tidak cukup dalam menggunakan waktu yang tersedia, sehingga kita ambil satu sisi dari segi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang pertama kita lihat dari latar belakang beliau. Muhammad Rasulullah memiliki 5 kunci keberhasilan dakwah. 5 kunci keberhasilan dakwah. Kunci yang pertama adalah sejak kecil beliau telah ditimpa beraneka ragam penderitaan. Beliau adalah anak yang lahir dari kandungan sang ibu, yaitu Siti Aminah. Begitu lahir beliau sudah punya status sebagai yatim, karena ayahanda tercinta Abdullah bin Abdul Muthalib telah tiada ketika beliau masih ada di dalam kandungan. Begitu beliau lahir, satu kemuliaan yang sangat mulia, beliau sudah dihitan adanya. Namun keprihatinan juga menjelma pada diri beliau, karena ketika beliau dilahirkan, kebiasaan orang Arab Quraisy pada waktu itu, kalau ada seorang bayi lahir, itu biasanya diasingkan ke dusun atau ke kampung dalam rangka membersihkan lingkungan, hati nurani dari polusi udara di kota. Karena itu maka ketika beliau lahir, setelah beliau disusukan dalam beberapa waktu oleh ibunya Siti Aminah, kemudian beliau dibawa dan dititipkan kepada saudaranya, yaitu adalah Halimatus Sa'diyah. Lebih kurang 2 tahun lamanya beliau memelihara dengan empati dan simpati, dengan berhati-hati, sehingga beliau wujud seorang bayi yang sehat, bugal dan mungil. Kemudian beliau setelah usia 2 tahun sampai 4 tahun terus dilanjutkan dipelihara oleh ibu atau saudaranya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Maka ketika beliau sudah sampai usia 4 tahun, dikatakan dalam kitab ini, yaitu Sejarah Muhammad yang ditulis oleh Muhammad Ridho Al-Mukarram Al-Hajj, kemudian dititipkan kembali kepada ibunda tercinta, yaitu ibunda Siti Aminah, hingga beliau bersamanya usia 6 tahun. Namun dalam satu waktu ketika menjelang usia beliau itu 6 tahun, ibunda tercinta membawanya dengan niat untuk ingin berziarah dari kota Makkah Al-Mukarramah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Namun Allah semata menghendaki lain. Siti Aminah bersama Muhammad Rasulullah dan didampingi oleh Ummu Aiman yang ketika itu sebagai pembantunya keluarga Rasul. Maka cerita singkat beliau adalah sampailah di suatu tempat yang tujuannya adalah hijrah ke Madinah untuk dibawanya menjarahi makom ayahanda, yaitu Abdullah, yang ditanam atau dimakamkan di bumi Madinah Al-Munawwarah. Ketika Muhammad bersama ibunya dan Ummu Aiman masih dalam masa perjalanan menuju ke Madinah, datanglah atau tibalah di suatu tempat, yaitu yang bernama Abwa. Disitulah Allah menghendaki lain, di mana ibunda tercinta diambil dan beliau wafat, sehingga Muhammad Rasulullah dalam usia yang ke-6 ini sudah memiliki status 2, yatim dan piatu. Kemudian kelanjutan beliau kembali ke Mekah, tidak langsung ke Madinah. Dengan nada prihatin, Ummu Aiman membawanya, kemudian beliau dititipkan kepada kakek tercinta, yaitu Abdul Muthalib.
hingga usia 2 tahun kemudian dengan bersama Abdul Muthalib disayang, dicintai dengan sang cucu yang pada waktu itu di luar kebiasaan yang lain, di mana menampakkan gerakan-gerakan, kepintaran, kelincahan yang bisa menggembirakan sang kakek. Oleh karena itu maka dengan rasa cinta, empati, sayang kepada cucunya, maka sang kakek memelihara dengan baik. Namun Allah menghendaki lain. Ketika usia 2 tahun kemudian, yaitu usia 8 tahun, Allah memanggilnya kakek tercinta ini, Abdul Muthalib, dan beliau wafat. Maka Muhammad Rasulullah begitu bertubi-tubi penderitaan. Usia 8 tahun sudah ditinggal ayah, sudah ditinggal wafat ibu, dan juga ditinggalkan oleh kakek yang memelihara, yang mencintainya. Luar biasa penderitaan yang dialami oleh Muhammad Rasulullah. Setelah beliau ditinggal wafat oleh Abdul Muthalib, beliau kemudian diurus atau dipelihara dengan baik oleh adik ayahnya, yaitu yang bernama Abu Thalib. Beliau adalah pamanda statusnya dari Muhammad Rasulullah ini, pamanda yang dicintai dan tercinta, dan bisa memelihara Muhammad Rasulullah sejak kakeknya tiada wafat hingga beliau dewasa. Masih banyak penderitaan yang dialami oleh Muhammad Rasulullah ketika beliau sebelum menjadi seorang Rasul, yang tentunya ini menjadi percontohan untuk kita bagi seorang remaja. Kita orang tua, kesulitan adalah bukan sebagai satu penghalang untuk kita bisa melangkah lebih baik. Selanjutnya juga ada satu pengalaman Rasulullah ketika beliau usia mencapai 15 sana, 15 tahun, dibawanya oleh pamanda yang memeliharanya, itu Abu Thalib. Beliau dibawanya itu berdagang ke suatu negeri, itu ke negeri Syam. Karena kebiasaan orang Arab pada waktu itu di musim panas datangnya itu, dagangnya itu, niaganya itu, yaitu ke negeri Syam. Jadi musim dingin, dagangnya, niaganya ke negeri Yaman. Pada musim panas itulah maka Muhammad Rasulullah diajaknya pada suatu waktu dalam tempat yang berbeda dengan tempat yang lain, itu disebut adalah daerah Busra dalam kitab ini. Ketemulah seorang pendeta. Dalam masa perdagangan ini, pendeta bernama Bahira. Beliau tahu kondisi-kondisi keadaan yang dimiliki oleh Muhammad Rasulullah. Tanda-tanda pertama adalah beliau perjalanan dinaungi oleh awan. Kemudian juga beliau bertanya kepada paman yang membawa itu, Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, siapakah ini?" Abu Thalib menjawab, "Inilah keponakanku." Kemudian diceritakan kepada Abu Thalib, "Tolong, sekarang ini engkau bawa kembali pulang, segera kembali ke Mekah. Jangan sampai ini anak ini yang memiliki tanda-tanda kemuliaan." Bahkan dalam satu tulisan disebutkan tanda kenabian ini sudah ada sejak kecil. Meskipun tidak ditulis dalam buku ini, tanda-tanda kenabian sudah muncul di dalam dirinya. Karena pendeta sebagai ahli nujum, bahasa itu ahli untuk melihat nasib orang, beliau tahu bahwa ini adalah anak yang mulia, anak yang bakal menjadi pimpinan umat di muka bumi ini. Beliau katakan, peliharalah dengan baik, kembalilah ke Mekah. Nah, kemudian kembali ke Mekah dan beliau dipelihara dengan baik. Kemudian juga sebagai latar belakang Muhammad Rasulullah, dalam usia antara 15 sampai 18 tahun, beliau juga selalu dan pernah ikut dalam suatu peperangan, itu adalah perang Pijar. Itu yang terjadi antara orang-orang Quraisy dan orang Yahudi, sampai 5 kali terjadi peperangan tersebut. Tapi sempat Muhammad ikut, yaitu pada perang yang terakhir, itu terjadi antara Bani Quraisy
kafir Quraisy Mekah, waktu itu masih orang Quraisy Mekah, dengan kafir Yahudi Bani Kinanah. Beliau adalah ikut dalam perang itu, dan dia punya fungsi, punya peran sebagai orang yang tukang memasukkan panah kepada musuhnya. Beliau ikut dalam perang itu. Itu sebagai satu pengalaman beliau dalam rangka menjadi seorang patriotis, membina diri dalam mata sebagai seorang patriotis, mengikuti perang di waktu muda. Kemudian singkat di dalam cerita ini juga sebagai latar belakang beliau, maka ketika masuk usia dewasa, usia 25 tahun, beliau sudah sampailah untuk menikah dengan seorang istri tercinta, yaitu yang bernama Siti Khadijah, seorang perempuan yang suci, yang disucikan oleh Allah dengan usia 40 tahun waktu itu. Namun dengan iringan niat yang murni, Rasul Muhammad sebagai orang yang tidak memiliki sesuatu bentuk harta dan sebagainya, tapi didukung oleh sang istri yang tercinta sebagai orang yang donatur dalam dakwahnya, yaitu harta yang cukup untuk melindungi dan membantu Rasulullah dalam melaksanakan dakwah di kemudian hari. Hasil dari pernikahan beliau dengan istri tercinta, beliau dikaruniai 6 orang anak. Disebutkan di sini ada Qasim, Abdullah, Ruqayyah dan selanjutnya, sehingga ditambah lagi 1 menjadi 7, itu ketika menikah dengan Maryah Al-Qibtiyah, sehingga putra beliau ada 7 dan istri kurang lebih ada 9 pada waktu itu yang dinikahi semuanya setelah Khadijah wafat. Masyaallah hadirin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala. Dalam usia Rasulullah yang ke-35, beliau mendapatkan satu anugerah dari Allah, yaitu mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Di sini ada dari satu peristiwa di mana bahwa pada waktu itu terjadi musibah banjir di wilayah Arab Saudi, sehingga terjadinya satu kerusakan dalam bangunan Ka'bah, yaitu Hajar Aswad jatuh ke muka bumi. Ketika bagaimana penyelesaian masalah ini, setelah diperbaiki, direnovasi Ka'bah ini, maka berebutlah seluruh orang-orang Quraisy, termasuk orang Yahudi di dalamnya, untuk bisa merapihkan kembali Ka'bah itu sendiri. Nah, ketika itulah Muhammad Rasulullah dalam usia yang ke-35 ini, setelah melihat kondisi yang chaos atau kacau bahasa kita ini, antara mereka orang Quraisy dalam mewujudkan atau mengembalikan lagi Hajar Aswad ke tempatnya, semua kepada pengen untuk menempatkan kembali, karena itu adalah satu kehormatan bagi suku Quraisy, orang Yahudi dan juga orang-orang kafir lainnya ingin menempatkan Hajar Aswad itu ke tempatnya. Setelah terjadi perselisihan yang sangat hangat pada waktu itu, maka diambil satu keputusan hakim dengan dasar musyawarah yang berhak menempatkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya adalah orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram dari Babu Sofa. Karena itulah maka mereka mencari siapakah orangnya. Ternyata mereka sudah mengetahui dan sepakat bahwa orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram melalui Babu Sofa itu adalah Muhammad bin Abdullah. Itu Muhammad Rasulullah. Maka kisah singkat dalam kitab ini disebutkan bahwa setelah Muhammad diberikan satu amanah, kepercayaan untuk menyelesaikan kasus ini, Rasulullah langsung membuka sorbannya, digelar. Kemudian beliau minta kepada orang-orang yang hadir, baik dari Quraisy maupun dari Yahudi, untuk bisa membantu mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya dengan cara setiap penjuru dipegang oleh orang-orang yang diminta oleh Rasulullah. Jadi 4 penjuru sorban ini, lalu yang mengangkat
mengangkat Hajar Aswad kepada sorban itu adalah Muhammad Rasulullah. Apa diangkatnya secara bersama-sama dan menempatkan ke tempat semula, yaitu adalah Muhammad Rasulullah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Dari kisah latar belakang ini sebagai Rasul dan belum menjadi Rasul, sudah banyak cerminan Muhammad SAW dalam perjuangan di sini. Diawali dari tadi keprihatinan, penderitaan yang ditinggal oleh ayahanda, ibunda, kakek, dan juga beliau dalam keadaan kondisi yatim dan piatu ini, juga beliau hidup bersama paman. Dan beliau juga diberi tugas untuk bisa mandiri di dalam melaksanakan usaha niaga. Dan juga setelah beliau nikah dengan Khadijah, beliau tidak memiliki harta yang cukup. Masyaallah hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Setelah beliau menginjak usia 35, kemudian lanjutlah hidup bersama Khadijah dengan terus dia berupaya untuk mendapatkan wahyu dari Allah. Dia senantiasa mengadakan bertapa, istilah kita berkontemplasi, bermujahadah di suatu tempat yaitu yang bernama Gua Hira. Disitulah beliau menginjak usia yang ke-40, maka beliau mulai dibisyah oleh Allah atau dibaiat oleh Allah untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Dalam kisah disebutkan bahwa beliau setiap sore pulang pagi beliau berada di tempat di Gua Hira itu, dan beliau berdoa kepada Allah untuk bisa menenangkan jiwa, untuk bisa membersihkan hati, terus dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah menyebutkan dalam kitab ini, singkatnya beliau pada waktu malam-malam terakhir, dalam satu kitab disebut selama 40 hari 40 malam, ada yang menyebutkan itu selama 7 hari 7 malam, beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Yang pertama yaitu wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, khalaq, yang telah menciptakan, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakannya min 'alaq, dari segumpal darah. Iqra rabbukal akram, bacalah dan agungkanlah Tuhanmu. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajari melalui qalam atau pena. 'Allama insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarinya manusia yang tidak diketahuinya. 5 ayat yang mulia ini yang merupakan wahyu yang pertama yang diterima oleh Rasulullah sebagai pertanda Nabi diangkat, dibaiat menjadi Nabi dan Rasul. Dalam proses pembaiatan ini disebutkan dalam kitab ini bahwa di waktu malam hari malaikat Jibril tiba
tanpa diketahui datangnya dan juga nanti tanpa diketahui pulangnya. Beliau datang menghadapi Rasulullah dengan sambil beradu lutut dengan Rasulullah. Beliau meminta pada Rasul Muhammad SAW dengan memintanya agar dia bisa menjawab pertanyaan dari malaikat. Malaikat minta kepada Muhammad Rasulullah dengan kata-kata yang mulia, yaitu Iqra. Iqra artinya membaca. Apa jawaban Rasulullah? Beliau hanya menjawab dengan kata-kata ma ana biqori. Ma ana biqori. Kami tidak bisa membaca. Kemudian malaikat bertanya lagi, minta lagi untuk menjawab, Iqra ya Muhammad. Baca ya Muhammad. Malaikat terus dengan nada yang agak sedikit keras meminta Muhammad untuk membaca. Muhammad dengan tambah bingung dalam benak dan pikirannya, karena tidak siapa yang di depan dia dan akan apa jawaban yang disampaikan kepada dia. Muhammad bertambah bingung. Dia hanya bisa menjawab yang kedua dengan kata-kata mulia, ma ana biqari. Kami tidak bisa membaca. Hingga 3 kali permintaan dan jawaban dia pun juga 3 kali. Pada akhirnya setelah malaikat mengujinya dengan pertanyaan tadi, kalau bahasa kita mengujinya, dan Muhammad Rasulullah tidak bisa menjawab, ini menunjukkan bahwa Muhammad pada waktu itu betul-betul menjadi seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ummi. Karena perintah tadi Iqra, membaca. Muhammad menjawab ma ana biqari, tidak bisa membaca. Ini menunjukkan bahwa ada sebagai orang yang ummi, artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kemudian malaikat minta kepada Muhammad untuk mengikutinya apa yang dilafalkan oleh malaikat tadi, yaitu dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang baru saja bisa dibacakan. Masalah hadirin jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau menerima wahyu yang pertama ini pertanda Muhammad diangkat oleh Allah sebagai Rasulullah. Karena Jibril mengatakan, wahai Muhammad, dalam kata-kata terakhirnya, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Engkau adalah Muhammad, adalah Rasul Allah. Aku adalah Jibril. Muhammad tercengang dengan kata-kata Jibril tadi. Setelah Jibril mengatakan kalimat terakhir, dia hanya mengatakan selesai, wassalam ila liqa wassalam. Bahasa kita, selamat sampai ketemu lagi. Tidak ada kata-kata, jadi diketahui kemana arah pulangnya. Maka istilah peristiwa sedikit yang bisa sampai dalam kisah ini sebagai pertanda bahwa Muhammad sejak usia 40 telah dibayat bisa menjadi seorang nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari latar belakang yang Rasul alami sebagai salah satu kunci keberhasilan dakwah ini menjawabkan Muhammad Rasulullah bertambah kuat mental spiritualnya. Karena dalam bahasa kita, dengan tubi ujian penderitaan yang diterima oleh Rasulullah akan menambah kuat teguh mental Muhammad yang dimiliki dalam dadanya. Karena itulah maka kunci pertama keberhasilan Rasul adalah karena sejak kecil beliau sudah menderita dengan berbagai macam penderitaan. Karena itu wahai para pemuda, juga kita semua dalam hidup ini kalau mempola dan mengkopi daripada kasus ini atau peristiwa ini, jadilah kita yang siap capek, jangan siap bahagia.
Jadilah kita yang siap capek, janganlah yang kita siap bahagia. Artinya apa? Kalau kita sudah terbiasa capek, sudah terbiasa susah, sudah terbiasa sulit ditempa dengan berbagai macam penderitaan, maka ketika menemukan sikap bahagia, itulah satu kemudahan, kebahagiaan dalam hidup kita. Maka istilah bahasa kita, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu, baru kita kesenangan di kemudian. Ini menunjukkan bahwa Muhammad sebagai contoh bagi kita, kita harus hidup capek dulu untuk mendapatkan bahagia. Jangan bahagia dulu baru kita capek. Na'udzubillah min. Karena hidup adalah bukan kesenangan semata, tapi hidup adalah ujian yang penuh resiko. Dan hidup adalah memeras keringat. Dan hidup adalah sebagai ujian penuh resiko, memeras keringat, mendorong kita untuk semakin kiat, kuat, aktif dan kreatif. Ini kunci yang pertama Rasulullah dalam rangka keberhasilan dakwahnya. Kemudian kunci yang kedua, Muhammad Rasulullah dalam menyampaikan dakwah itu, dalam wujud perjuangannya adalah menggunakan dengan akhlakul karimah. Dari mulai Rasulullah berdakwah sejak beliau usia 40 tahun sebagai Rasul, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan dakwah. Dalam kisah disebutkan bahwa Muhammad berdakwah dengan dua cara. Langkah pertama caranya adalah dengan sir, yaitu dengan sembunyi atau rahasia. Dakwah secara rahasia ini dilakukan kepada kaum kerabatnya, sebagaimana Allah firman dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, Allah katakan, wa andir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kerabat-kerabatmu yang dekat. Ini dalam rangka dakwah sir, rahasia. Dan ini juga dilandasi dengan landasan perjuangannya, di mana Allah juga katakan dalam ayat lain, yaitu di dalam surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Beliau mencermati, menerima perintah ini yang amat berat dan luar biasa. Maka dengan ayat ini sebagai pijakan terus untuk berdakwah yang pertama, Allah firman dalam Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, yang berkumul. Ini perintah dakwah dalam rangka masih dakwah siriyah atau sembunyi-sembunyi. Lanjut ayat, kum fa'andir, bangunlah, fa'andir, berikanlah peringatan. Kalau dalam bahasa Arab, kum itu adalah fi'il amr yang berarti pada perintah. Asal kata qoma yaqumu qiyaman, berdiri. Setelah berdiri, sedang berdiri, bangun. Telah bangun, bangunlah. Kum, berdirilah, bangunlah. Fa'andir, Pak ada Pak jawab, maka berikanlah peringatan. Setelah bangun, setelah berdiri, berikanlah peringatan. Artinya apa? Melangkahlah, karena kau telah dibayar sebagai seorang rasul. Apa yang diberikan peringatan itu? Maka sebagai landasan perjuangan di sini ada 5. Yang pertama, warabbaka fakabbir. Inilah dasar yang pertama dalam perjuangan dakwah.
Setelah bangun, berdiri, berikan peringatan. Pakai apa dasar landasannya? Allah firman lanjutannya, warabbaka fakabbir. Ini dasar yang pertama sebagai landasan perjuangan Rasulullah adalah warabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Mengagungkan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dengan kata adalah dasarnya tauhid. Mengagungkan yang maha agung dengan kata mentauhidkan, mengesahkan yang maha agung. Layaknya dalam kamus tauhid tidak ada yang tidak mungkin. Maka kan itulah maka tauhid billah, mengesahkan Allah dengan kata yang mengagungkan kebesaran Allah. Di dasar landasan yang pertama puja Rasulullah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Warabbaka fakabbir. Dalam kitab ini disebutkan dalam maka tauhid ini juga ada dua. Ada disebut dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kalau asma wa sifat itu di luar ini. Tauhid rububiyah dalam mengatur alam ini disampaikan oleh Muhammad Rasulullah sebagai dasar landasan perjuangan. Dan juga tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mengesahkan keesaan Tuhan, keilahian Tuhan sebagai dasar perjuangan dalam dakwah Rasulullah. Ini landasan pertama Rasulullah dalam rangka menyampaikan dakwahnya setelah beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian landasan yang kedua perjuangan ini Allah firmankan, warabbaka fakabbir wasyabaka fatahhir. Wasyabaka fatahhir. Bersihkanlah pakaianmu. Di sini ada mana majaziyah, mana yang terselubung, mana kiasan, metafora. Bersihkanlah pakaianmu dalam arti membersihkan jasmani dan rohani dalam rangka melaksanakan dakwah ini sebagai landasan. Karena itu maka landasan yang kedua beliau berdakwah sejak beliau diangkat sebagai Rasul, setelah beliau bertauhidkan Allah, kemudian Rasulullah menanamkan dalam benak hatinya, sikap hatinya, yaitu kesucian jiwa. Dalam arti jiwa, raga, fisik, suci, jasmani dan rohani sebagai landasan perjuangan dakwah Rasulullah. Itu landasan yang kedua. Landasan yang ketiga, warujja fahjur, yaitu tinggalkanlah perbuatan dosa, berarti meninggalkan maksiat. Beliau sudah sebagai seorang dai, sebagai seorang nabi, rasul, maka punya kewajiban meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul, sebagian ulama mengatakan bahkan sebagian besar adalah maksum bil ismi, terawat daripada perbuatan dosa. Beda dengan kita sebagai umatnya, selalu langkah selangkah kita perbuatan dosa di tengah-tengah kita. Tapi Rasul adalah maksum bil ismi, terpelihara daripada dosa. Itu landasan perjuangan yang ketiga. Rasulullah terhindar dari perbuatan dosa. Kemudian landasan berikutnya adalah wala tamnun tastaksir, dan janganlah memberikan sesuatu dengan mengharapkan imbalan yang lebih besar. Artinya apa? Kita harus bersikap ikhlas, suci jiwa di dalam melaksanakan perjuangan ini. Tidak ada bahasa kita vested interest, ada satu harapan yang diharapkan, ada satu keinginan yang lebih besar dari yang kita berikan, itu tidak dibolehkan. Karena itu maka menjadi alasan Rasulullah dalam berdakwah ini adalah
bagaimana Rasulullah untuk bisa berdakwah ini supaya tetap bersikap jelas, suci dan jiwanya. Kemudian landasan yang terakhir adalah walirabbika fasbir, dan untuk urusan Tuhanmu bersabarlah. Bersabar dalam arti di sini adalah teguh hati, istiqomah untuk terus melaksanakan dakwah, sehingga rintangan ujian yang menimpa dirinya terasa ringan, yang berat terasa ringan, yang sulit terasa mudah karena sikap sahabat dalam mereka menghadapi rintangan atau kesulitan. Inilah beberapa landasan perjuangan Rasulullah dalam rangka melaksanakan perjuangan dakwah, perjuangan risalah Islam yang akan disampaikan setelah beliau dibaiat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Masalah hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, itulah kunci yang kedua, yaitu berdakwah dengan akhlakul karimah. Kemudian kunci sukses perjuangan dakwah Rasulullah adalah beliau berdakwah dengan memiliki komposisi para sahabat yang beragam dalam kebersamaan. Memiliki komposisi para sahabat yang beragam dalam kebersamaan. Beliau punya sahabat dekat, 4 orang sahabat dekat beliau yang terdekat dengannya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Komposisi sahabat yang beragam ini dalam kebersamaan sungguh menjadi dasar, landasan berhasilnya perjuangan Rasulullah. Kalau kita sifati, Abu Bakar adalah sebagai seorang ulama atau kiai diplomat. Dia ahli dalam ilmu agama. Dia pintar, hafal Al-Quran. Beliau adalah sebagai seorang intelektual, juga ada sebagai orang yang istiqomah dalam ibadah. Itulah Abu Bakar. Maka dikenal dengan sifatnya kiai diplomat. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya dalam keadaan sakit, maka ditunjuk Rasulullah sebagai pengganti Rasulullah untuk menjadi imam sholat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah sebagai seorang kiai diplomat, beragam tapi bersama. Yang kedua Umar bin Khattab. Kalau kita sifatkan, beliau ada sebagai seorang imam, Amirul Mukminin, yang punya gelar satu-satunya sahabat al-Amin adalah Umar bin Khattab. Dan beliaulah yang kemudian dengan sikap yang tiga, kritis, tegas. Kemudian beliau selalu berupaya mencari yang hak dan yang batil. Karena itu maka Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin pada waktu itu beliau adalah sebagai imam, tapi imam jenderal. Karena para orang-orang Quraisy waktu itu sungguh sangat segan dengannya. Karena Umar bin adalah salah satu orang yang disegani orang kafir Quraisy waktu itu selain Amr bin Sa'd. Ada satu kisah menyebutkan dalam satu hadis, Nabi dalam setiap berdoa itu selalu meminta kepada Allah untuk bisa mengislamkan satu dari dua umat. Nabi berdoa, Allahumma hdi bi umaraini
Ya Allah, berikanlah hidayah kepada dua Allah Mahdi ahadu di umrah ini. Ya Allah, berikan hidayah kepada salah satu dari dua umat. Itu Nabi yang minta. Allah menjawab doa Rasul sebelum Umar masuk Islam, karena dua Umar yang memiliki satu kekuatan, ketangguhan, disegani oleh kafir Quraisy, yaitu satu Umar bin Khattab dan yang kedua adalah Amr bin Syam yang kita kenal sekarang Abu Jahal. Itu mereka kedua ini adalah orang yang punya kehormatan, punya popularitas dan disegani di tengah-tengah kafir Quraisy. Maka Nabi mengharapkan berdoa kepada Allah, andaikan satu di antara yang masuk Islam, Islam akan menjadi kuat. Maka itulah salah satu kisah menyebutkan Umar masuk Islam selain dengan doa Rasulullah, juga dengan mendengarnya alunan ayat Al-Quran yang dibaca oleh adinda tercinta yaitu Fatimah. Kemudian sahabat yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Kalau kita sifatkan beliau sebagai satria ekonom, dia sebagai seorang yang kaya raya, multi dunia, sehingga apa yang kebutuhan Rasulullah dalam waktu dakwahnya banyak sekali yang disumbang, diberikan hadiah oleh Utsman bin Affan. Karena beliau adalah orang yang dermawan. Dia sebagai seorang hafidz Al-Quran, dan dia juga sebagai seorang yang berhati halus. Itu sifat-sifat daripada Utsman bin Affan. Sehingga beliau dengan kekayaan yang dimiliki, beliau ikhlas untuk disumbangkan dalam rangka dakwah Islam. Ini sahabat yang ketiga yang menjadi satu komposisi sahabat dalam rangka mendukung perjuangan dakwah Islam. Kemudian yang keempat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sebagai seorang pemuda yang belia tapi cekatan, kritis, tegas. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Sehingga kita sifati beliau sebagai pemuda intelek. Itulah keberagaman empat sahabat dalam kebersamaan mewujudkan satu landasan berhasilnya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat sahabat Rasulullah semuanya punya gelar masing-masing sesuai dengan komposisi kebersamaan dan keberagaman. Abu Bakar mendapat gelar dari Rasulullah Muhammad SAW yaitu As-Siddiq, yaitu yang membenarkan adanya satu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab dibandingkan oleh Rasulullah itu Al-Faruq, pembeda antara yang hak dengan yang batin. Sungguh banyak cerita yang panjang. Kemudian yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Beliau terkenal adalah Dzunur Ain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa beliau bukan cahaya? Karena beliau kesempatan beliau bersama Rasulullah itu menjadi dua kali menjadi mantu Rasulullah. Pertama beliau nikah sama Ruqayyah, setelah Ruqayyah meninggal putri Rasul, kemudian nikah lagi dengan putri berikutnya yaitu adalah Ummu Kulsum. Sehingga beliau digelar Rasulullah adalah Dzunur Ain, mendapatkan dua cahaya. Kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Dia sebagai buah intelek, dia adalah orang yang cerdas, cerdik, tegas. Dia mendapatkan gelar Saifullah, adalah pedangnya. Masyaallah hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa kunci keberhasilan dakwah Rasulullah yang menjadi landasan perjuangan Rasulullah. Kemudian yang ketiga yang menjadi sesuatu adalah kuncinya beliau berdakwah dengan satu kata dengan perbuatan. Apa yang beliau katakan dia yang melaksanakan.
Beliau katakan dalam satu hadisnya, ana awal wajibin ala amartukum bih. Aku yang pertama wajibkan urusan kamu, aku yang pertama mengerjakan. Dia kata satu dengan perbuatan. Contoh dalam memberikan satu kepemimpinan. Itu Rasulullah yang mudah-mudahan menjadi satu ibrah bagi kita, karena Rasulullah telah membuatkan landasan itu adalah sebagai satu kunci keberhasilan dalam dakwah. Yang terakhir, kunci dakwah ini yang suksesnya Rasulullah adalah memiliki sandaran vertikal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kepada Allah. Doa adalah merupakan satu landasan kunci keberhasilan, karena perjuangan tanpa doa adalah nonsen. Perjuangan diiringi doa, satu kebenaran dan kebahagiaan dan satu keberhasilan. Maka karena itulah maka salah satu kunci daripada keberhasilan Rasul adalah punya standar vertikal, itu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah hadirin jamaah salat subuh ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa kisah yang dapat saya sampaikan kaitan dengan latar belakang Rasulullah sebelum menyampaikan dakwah, ketika beliau tarik menjadi Nabi dan Rasul, dan juga kunci-kunci keberhasilan dakwah ini itu menjadi awal keberhasilan dalam memperjuangkan dakwah risalah dinullah. Masalah hadirin jamaah salat subuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa pesan-pesan Rasulullah di dalam dakwah ini? Sungguh banyak kepada Rasulullah yang disampaikan. Kan sejak beliau menjadi Rasul hingga wafat, beliau berdakwah kurang lebih 23 tahun lamanya. Seiring dengan menerimanya wahyu Allah Al-Quran Karim. Karena Al-Quran itu pada tepatnya sebagian mengatakan diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah selama 22 tahun 2 bulan 22 hari dengan jumlah ayat kurang lebih 30 juz. Mudahnya 6.666 ayat, ada juga yang mengatakan 6.632 ayat. Suratnya 114 surat. Kalimatnya itu 74.437 kalimat. Hurufnya 112.345 huruf. Itu kaidah mengatakan seperti itu. Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Quran inilah maka yang menjadi pondasi awal sebagai materi pesan Rasulullah dalam dakwahnya. Karena itu maka kesempatan ini kita bisa sampaikan dalam mukadimah apa pesan Rasulullah yang pertama. Di sini ayat mengatakan yang berbunyi dalam surat Al-A'raf ayat 158, Allah firmankan. Saya ingin bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah mulai dakwah. Karena sudah berusia 40 tahun dan sudah bisa menjadi seorang nabi dan rasul. Apa yang pertama Allah katakan kepada beliau? Kul ya Muhammad, wahai Muhammad, katakan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah ilaikum jami'an, kepada kamu semua. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Siapa? Lalu ayat mengatakan, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu fa aminu billahi wa rasulin nabil ummi. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhyi, yang menghidupkan, wa yumitu, dan mematikan. Fa aminu billahi wa rasulin nabil ummi, maka hendaklah kalian semuanya, kata Allah, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Rasul yang mana?
Wa rasul nabil ummi, rasul nabi yang ummi. Tadi ketika menerima wahyu kata ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yang ummi, yaitu alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, nabi yang beriman kepada Allah, wa kalimatihi, dan syariat-syariat Allah, kalimat-kalimat Allah. Wattabi'uhu, maka ikutilah dia. Siapa? Muhammad Rasulullah sebagai nabi yang ummi. La'allakum tahtadun, agar kamu semuanya mendapatkan petunjuk. Inilah perintah Allah yang pertama kepada Muhammad untuk menyampaikan dakwahnya kepada seluruh umat pada waktu itu. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu biasa didakwahkan hanya umatnya. Tapi Muhammad ilaikum jami'ah, seluruh manusia. Kenapa? Karena setelah Muhammad tidak ada lagi nabi. Karena Muhammad sebagai khatamin nabiyyin, penutup dari semua para nabi. Sampai dalam satu hadis disebutkan, muttafaqun alaih, ada hadis mengatakan, wa kana nabiyyu sub'asu ila qaumi khassah. Setiap nabi itu diutus khusus untuk kaumnya. Wa buistu ila nasi ammah, tapi aku, kata Rasulullah, diutus kepada seluruh manusia. Karena itu maka Rasul ditegaskan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya 107. Tidaklah aku utus kamu hai Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, menjadi rahmat di muka bumi. Ini pertanda bahwa Muhammad adalah menjadi seorang rasul untuk seluruh manusia, seluruh golongan, bukan untuk umatnya semata-mata. Kemudian ayat ini juga ditegaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah firmankan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ayat ini ditegaskan dalam tafsir Al-Jalalain, yaitu pada halaman 221, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus hambanya. Siapakah hambanya itu? Yaitu Muhammad Rasulullah. Ini saya sudah punya catatan khusus, di mana Allah firmankan dalam Al-Qur'an tadi, wallazi ba'atsa fil ummiyina, dialah zat yang mengutus kepada kamu fil ummiyina rasula, seorang rasul dari kaum yang ummi. Ya, apa fungsinya? Yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, di mana Muhammad sallallahu adalah yatslu 'alaihim, akan membacakan kepada mereka ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian fungsi yang kedua, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Qur'an wal hikmah, dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, karena sesungguhnya mereka sebelumnya lafi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini menegaskan kepada Rasulullah bahwa dialah seorang rasul yang ummi, yang Allah utus kepada mereka yang jahiliyah,
untuk membacakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini disinyalir dalam kitab ini. Yang pertama adalah ayatihi, ayat-ayat Allah. Muhammad di sini telah merubah dengan 4 hal. Yang pertama, mengembalikan perilaku manusia sesuai dengan fitrahnya beragama. Karena pada waktu Muhammad Rasulullah diangkat sebagai Nabi Rasul, kondisi alam pada waktu itu dalam keadaan fatrah. Tidak ada seorang nabi yang diutus. Nabi Rasul Isa alaihissalam itu diutus pada awal Masehi. Orang kaidah mengatakan dari 0 Masehi sampai 33 Masehi itulah Isa al-Masih. Kemudian 33 Masehi sampai 571 Masehi fatrah, tidak ada seorang nabi yang diutus. Maka itulah nabi difungsikan Allah untuk yatslu alaihim ayati, membacakan, menyampaikan tanda-tanda kebesaran Allah. Di mana nabi yang pertama langkahnya adalah merubah, mengembalikan perilaku manusia sesuai dengan fitrahnya, yaitu beragama. Karena fitrah manusia adalah ad-din, beragama. Baik itu adalah agama yang langsung Allah berikan kepada Rasulullah, yaitu agama dinul Islam, juga agama-agama fitrah lainnya, Yahudi dan Nasrani. Salah satu hadis mengatakan setiap anak atau bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah suci, dalam arti beragama. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak atau bayi yang lahir dalam keadaan suci, fitrah. Innama abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yuwajjisani. Ini sangat tergantung kepada abawahu, kedua orang tuanya. Apakah dia akan menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi? Ini menunjukkan bahwa fitrah beragama mutlak ada dimiliki oleh manusia. Karena itulah maka awal pertama kali Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Allah adalah tentang kewajiban beragama. Ada satu definisi yang ditulis oleh salah seorang guru besar kita, yaitu dulu sebagai rektor UIN. Beliau mengatakan ad-din wad'un ilahiyun sa'ikun lidal ukul bihtiyarihi bisolai wal fal. Agama itu adalah menempatkan ilah Tuhan sebagai sa'ik. Kalau bukan sa'ik itu pengemudi ya, tapi sebagai tujuan kita untuk kita dekati, untuk kita panuti, untuk kita ikuti perintahnya, sa'ik. Bagi siapa? Lidawil ukur, bagi orang yang memiliki pemikiran. Untuk apa? Untuk meraih bisalah wal falah, kebahagiaan. Baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Fitrah beragama. Jadi fitrah beragama ini sudah betul-betul awal yang pertama oleh Rasulullah dilaksanakan sebagai misi dakwahnya dalam rangka menyampaikan ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian langkah yang berikutnya, yang kedua, yaitu menanamkan akidah tauhid kepada Allah. Tadi disebutkan sebagai landasan perjuangan yang pertama adalah tauhid. Warabbaka fakabbir, mengagungkan yang maha agung Allah SWT dalam tauhid, mentauhidkan Allah SWT, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kondisi pada waktu itu kafir Quraisy padumnya adalah sedang fatrahnya, tidak ada nabi yang mengajari mereka. Mereka banyak yang kebiasaan hari-harinya adalah menyembah berhala.
Sampai nanti akan disebutkan bahwa sungguh banyak berhala yang ditempatkan di Ka'bah Rasulullah yang tidak kurang 360 berhala yang akan dibersihkan oleh Rasulullah. Dalam rangka apa? Dalam rangka Rasulullah menanamkan tauhid billah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang ketiga dalam ayat di sini menanamkan sikap takwa kepada Allah. Langkah berikutnya Rasulullah mengajak mereka untuk taat dan patuh kepada Allah yang disampaikan dalam kata tauhid billah. Memang pada waktu itu orang tidak mengerti siapakah Allah itu dan siapakah Muhammad Rasulullah itu. Mereka masih mengatakan itulah ahli sihir dan lain sebagainya. Berbicara tanpa ada bukti. Itulah karena keimanan kita sebagai tauhid billah, iman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Rasulullah mengajarkan persaudaraan atau silaturahim di kalangan kaum seperti itu yang mungkin pada itu belum juga beriman kepada Rasul Muhammad, tapi mereka sudah diajak untuk hidup bersaudara. Sering hidup bersaudara atau bahasa kitanya silaturahim memudahkan untuk menjalankan dakwahnya Rasulullah kepada mereka yang belum beriman. Masyaallah hadirin jamaah salat subuh yang taala. Demikianlah beberapa pesan Rasulullah yang disampaikan kepada hambanya, yang masih banyak pesan ini yang belum dapat bisa disampaikan karena memang cukup panjang. Insyaallah mungkin pada waktu yang akan datang kita akan sambung dengan fase yang kedua, karena pesan sudah sungguh banyak dan hanya baru segelintir pesan terkait dengan ayat ini yang dapat disampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Demikian, karena waktu juga sudah menunjukkan waktu jam 6 dan Ustaz akhiri dengan kibat masjid. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.